Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dwi Haryati selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Umum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni berpikir dan pemecahan masalah. Baiklah, sebelum kami membahas materi dari kelompok kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri, Iswatun Hasanah dengan NIM 12040322966. Lalu yang kedua ada Seli Dwi Cahya Andoni dengan NIM 12040323436. Dan yang terakhir ada Dewi Rindiani Putri dengan NIM 12040323875. Definisi berpikir. Secara umum, berpikir berasal dari kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2010 nomor 767. Adalah akal, budi, ingatan, angan-angan. Berpikir adalah perkembangan ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjanjian hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Kategori berpikir. Banyak para ahli yang berpendapat mengenai kategori berpikir ini. Di antaranya yaitu yang pertama, berpikir alamiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misalnya, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu, yang mana kayu tersebut akan terbakar. Lalu yang kedua, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Misalnya, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat memiliki sifat atau hal yang sama dalam keadaan tertentu pada saat yang sama dalam sebuah satu kesatuan. Lalu yang ketiga ada berpikir autistik. Contoh dari berpikir autistik ini antara lain adalah menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Lalu yang keempat ada berpikir realistik. Berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Menurut Floyd L. Rance, tahun 1967 menyebutkan ada 3 macam berpikir realistik. Antara lain, yang pertama, berpikir deduktif. Deduktif merupakan sifat deduksi. Deduksi ini merupakan proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi baru yang berbentuk kesimpulan menurut Caraft tahun 1994 nomor 57. Yang kedua ada berpikir induktif. Induktif artinya bersifat induksi, yang mana induksi adalah proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individu untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Yang mana proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada. Karena semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke proses penalaran induktif. Proses penalaran itu juga disebut sebagai corak berpikir ilmiah. Yang ketiga ada berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif ini adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu menurut Rahmat tahun 1997. Perlu diingat bahwa jalannya berpikir pada dasarnya ditentukan oleh berbagai macam faktor. Suatu masalah yang sama mungkin menimbulkan pemecahan yang berbeda-beda.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya berpikir itu antara lain yaitu bagaimana seseorang melihat atau memahami masalah tersebut, situasi yang tengah dialami seseorang, dan situasi luar yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah pengalaman-pengalaman orang tersebut serta bagaimana inteligensinya orang tersebut terhadap suatu masalah. Proses berpikir kreatif. Dalam proses berpikir kreatif, seseorang berusaha mengeluarkan ide-ide atau kreasi dan berusaha untuk mengeluarkan inspirasinya sendiri. Menurut Wallace atau Solso tahun 1995, langkah-langkah berpikir kreatif meliputi yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, seseorang berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Proses yang penting pada tahap persiapan ini adalah merumuskan kembali apa yang menjadi pokok permasalahannya. Prosesnya pada tahap ini berupa yang pertama pengumpulan informasi atau data untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua, bekal pengetahuan atau pengalaman menjadi kemungkinan penyelesaian masalah. Yang ketiga, belum ada arah tertentu atau tetap, tetapi alam pikiran mengeksplorasi bermacam alternatif. Yang kedua ada tahap inkubasi. Pada tahap inkubasi ini, seseorang dengan sengaja untuk sementara waktu tidak memikirkan masalah yang tengah dicari pemecahannya. Dalam tahap ini, seseorang akan merasakan proses berupa yang pertama, melepaskan diri sementara dari masalah. Yang kedua, tidak memikirkan secara sadar, tetapi mengeremnya dalam alam prasadarnya. Lalu yang ketiga, penting untuk mencari inspirasi. Ketiga, ada tahap iluminasi. Pada tahap iluminasi ini, ada suatu gagasan atau rencana pemecahan yang telah ditemukan. Pada tahap ini, seseorang akan berproses pada tahap insight saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. Dan yang terakhir ada tahap verifikasi. Pada tahap verifikasi ini adanya gagasan yang ditemukan. Namun, jika ternyata gagal memecahkan masalah sambil dievaluasi bagaimana hasilnya. Sehingga seseorang yang berada pada tahap ini akan berada dalam proses berupa yang pertama, ide atau kreasi baru diuji. Yang kedua, diuji terhadap realitas atau munculnya pemikiran kritis. Yang ketiga, pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif atau sengaja. Yang keempat, ada akseptasi total diikuti oleh kritik. Yang kelima, ada firasat yang diikuti oleh pemikiran logis. Dan yang terakhir, keberanian diikuti oleh sikap hati-hati. 3. Hambatan berpikir kreatif. Ada 6 hambatan dalam berpikir kreatif. Pertama, kurangnya tujuan dari diri sendiri dan orang lain. 2. Takut untuk gagal. 3. Takut akan penolakan. 4. Jarang merubah atau beradaptasi dengan situasi. 5. Tidak berpikir proaktif. 6. Terlalu rasional dan tidak improvisasi. 4. Proses pemecahan masalah. 1. Definisikan masalah yang ada. 2. Mencari solusi alternatif. 3. Evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. 4. Coba untuk terapkan dan tindak lanjuti. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Menurut Rahmat, tahun 2005 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut yaitu situasional dan personal, yaitu stimulus yang menimbulkan masalah. Yang kedua, sifat-sifat masalah. Dan pemecahan masalah dipengaruhi faktor biologis dan sosiopsikologis. Yang pertama itu motivasi, kepercayaan, dan sikap yang salah, yaitu kebiasaan dan emosi. Menurut Maddens,
Rice tahun 1992, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi pemecahan masalah ini. Yang pertama, dukungan sosial. Yang kedua, keyakinan dan nilai. Yang keempat, kontrol kepercayaan. Yang kelima, harga diri. Dan yang terakhir, kebugaran. Keenam, teknik sumbangssaran, yaitu satu teknik yang mendapatkan kealternatifan dalam menyelesaikan masalah. Ia juga dikenal sebagai percabangan pikiran seseorang, di mana seseorang dalam sebuah perkumpulan dapat menyumbangkan pikirannya atau pendapatnya terhadap topik perbincangan permasalahan yang sedang dibicarakan dalam suatu kumpulan tersebut.